wabarakatuh. Shalom Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muslifah dengan NIM E00203117. Adapun dalam video kali ini, saya akan menjawab beberapa pertanyaan ini. Dalam video kali ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Etika Profesi Hukum kelas H dengan dosen pembimbing Ibu Suni Umul Firdaus SHMH. Baik, langsung aja ke videonya. Baik, di pertanyaan ini yaitu terkait penjelasan apa sih sebenarnya etika itu. Nah, menurut saya pribadi, etika itu berkaitan dengan tindakan, sikap, tingkah laku dalam kita bertindak di dalam suatu masyarakat. Tentunya dalam hal kebaikan. Jadi intinya berkaitan dengan tindakan kita dalam hal kebaikan. Kamus Besar Bahasa Indonesia, etika itu merupakan suatu ilmu yang mempelajari tentang apa yang baik dan juga apa yang buruk. Selain itu juga mempelajari terkait dengan hak dan kewajiban, moral dan juga akhlak. Ada seorang pakar yang bernama Muslih itu mengemukakan bahwasanya etika itu berkaitan dengan analisis kritis yang berkaitan dengan tindakan manusia. Nah, tindakan manusia ini ditentukan oleh nilai-nilai, moral, dan juga norma yang berlaku dalam masyarakat. Nah, dalam beberapa pernyataan yang tadi saya jelaskan, kita bisa mengambil kesimpulan nih, sebenarnya etika itu memang tingkah laku masyarakat, maksud saya tingkah laku individu dalam masyarakat. Tentunya nantinya tingkah laku ini akan dibimbing menuju ke arah dalam hal-hal pemahaman dan juga pengamalan nilai-nilai kesusilaan atau kebaikan. Baik, langsung aja ke pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua ini yaitu mengapa sih kita perlu beretika? Tapi sebelumnya aku tanya dulu nih, perlu nggak sih atau penting nggak sih sebenarnya kita memiliki etika dalam diri kita sendiri? Ya, jawabannya benar banget, perlu dan penting. Karena kita sebagai makhluk sosial yang artinya tidak bisa hidup sendiri dan akan selalu membutuhkan bantuan orang lain. Di samping itu, kita juga pastinya akan berinteraksi dengan orang lain. Nah, dalam berinteraksi dengan orang lain ini, tentunya kita juga memerlukan suatu tata aturan atau tata krama supaya dalam berinteraksi dengan orang lain ini nantinya dapat menumbuhkan atau menimbulkan suatu interaksi yang harmonis. Tetapi bagaimana sih jika nantinya dalam suatu manusia itu tidak memiliki etika? Nantinya pasti dalam kehidupan masyarakat itu tidak harmonis dalam menjalankan, karena mereka tidak memiliki tata aturan atau tata krama yang menurut masyarakat itu dinilai tidak baik. Jadi masyarakat selalu menilai ketika permisalan orang itu tidak memiliki etikat yang baik, maka orang itu akan dikucilkan oleh masyarakat. Karena sebenarnya setiap diri individu itu ingin dihargai, orang juga ingin dihargai sebagai manusia. Begitu kan dari kalian juga pastinya ingin dihargai. Nah, ketika kita ingin dihargai, maka kita juga harus menghargai orang lain. Nah, ini berawal dari tata krama itu sendiri, dari etika itu sendiri, tentunya dalam hal kebaikan. Nah, dalam etika itu sendiri, ketika tidak ada dalam diri individu, itu akan memunculkan suatu kehidupan masyarakat yang tidak harmonis. Dan juga dari itu memang sangat perlu sekali etika itu ada dan perlu gitu. Kemudian dalam etika ini sejatinya tidak hanya ada di dalam diri individu sendiri, tetapi dalam setiap bidang profesi itu juga ada, baik dalam hal profesi kesehatan, profesi kesehatan itu seperti kayak dokter, apoteker, suster, dan juga mungkin di bidang ekonomi ada akuntansi. Seorang akuntan itu juga memiliki kode etik, dan kemudian di bidang hukum ini itu juga ada kode etik hukum, kode etik maksudnya saya kode etik pengacara, advokat, hakim, dan juga notaris. Jadi kode etik dalam hukum ini merupakan sebuah dasar atau acuan yang dijadikan oleh para penegak hukum untuk menegakkan keadilan yang dituangkan dalam kode etik. Pertanyaan ketiga. Pertanyaan ketiga ini yaitu terkait dengan cita-cita saya nantinya ingin menjadi profesi apa. Sebenarnya pertanyaan ini lebih ke pertanyaan internal ya, karena berasal dari jawaban masing-masing individu dan tentunya ada yang berbeda. Soal cita-cita sebenarnya saya belum bisa memantapkan pilihan saya, tetapi harapan saya nantinya saya bisa berprofesi atau bekerja di bidang yang saat ini saya tekuni, yaitu hukum. Namun sebenarnya saya juga sudah memiliki bayangan atau minat dan juga lebih prefer ke profesi hakim. Cukup sederhana, berawal ketika saya masuk ke jurusan hukum. Dari berbagai mata kuliah ada beberapa dosen yang memberikan studi kasus itu terkait dengan putusan hakim. Salah satunya adalah kasus Nenek Minah kemarin yang oleh hakim itu dinyatakan bersalah karena telah mencuri 3 kg buah kakao dan juga sudah memenuhi unsur-unsur delik dalam pasal 362 KUHP. Nyatakan bersalah dan juga diberi sanksi yaitu 3 bulan kurungan penjara. Namun dengan keadaan Nenek Minah yang sudah tua merenta dan juga kehidupannya yang pas-pasan, mungkin keadilan ini tidak keadilan yang kita harapkan ya. Hakim tidak menggunakan haknya untuk menolak putusan ini karena kendati ada fakta barang bukti dan juga sanksi. Nah, dalam hal ini penegak hukum itu tidak seharusnya hanya melihat fakta, tetapi juga unsur-unsur atau faktor-faktor lain yang melatar belakangi kejadian ini. Dan juga hakim bisa menggunakan unsur kemanusiaannya, karena kalau kita lihat bahwasanya dengan kondisi Nenek Minah yang serba kekurangan, apakah pantas jika kita langsung menyatakan bahwasanya Nenek Minah itu
Enggak kan. Bahwasanya terlihat jelas di Indonesia ini lebih menekankan keadilan yang prosedural, bukan keadilan substansial, di mana lebih berpihak kepada, hingga harapan saya nantinya ketika saya masuk dalam dunia hakim atau berprofesi hakim, saya ingin memperbaiki, menimbang, dan juga memutuskan suatu perkara itu sesuai dengan keadilan yang diharapkan oleh masyarakat banyak, atau keadilan substansial. Lanjut ke pertanyaan keempat. Pertanyaan keempat ini yaitu terkait dengan permasalahan pada profesi yang saya ambil tadi. Sebelumnya saya akan menjelaskan kode etik hakim. Hakim itu memiliki kode etik dan pedoman perilaku hakim yang dijadikan acuan atau pegangan dari hakim seluruh Indonesia, Mahkamah Agung RI, dan juga Komisi Yudisial RI dalam menjalankan fungsi pengawasan baik secara internal sesuai dengan pasal 32A dan juga Pasal 81B Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Nah, di dalam kode etik profesi hakim ini ada 10 prinsip yang harus ditaati oleh pejabat negara atau hakim. Yang pertama ada berperilaku adil, 2 berperilaku jujur, 3 berperilaku arif dan bijaksana, 4 bertanggung jawab, 5 bersikap mandiri, 6 memiliki integritas tinggi, terus 7 menjunjung tinggi nilai harga diri, kemudian yang keempat bersikap rendah hati, berdisiplin tinggi. Yang maksud saya yang ke-9 berdisiplin tinggi, ada bersikap profesional. Namun pada kenyataannya banyak para hakim di Indonesia ini melakukan sebuah pelanggaran kode etik ini. Salah satunya dalam bersikap adil. Bisa kita lihat dalam kasus tadi, yaitu kasus putusan hakim dalam memutuskan perkara Nenek Minah. Seharusnya kan tidak langsung diputuskan, karena jika kita melihat kondisi Nenek Minah yang serba kekurangan, hakim bisa. Kemudian untuk yang kedua adalah soal berperilaku jujur. Di sini juga banyak kasus di Indonesia bahwasanya hakim itu juga banyak melakukan korupsi dan juga menerima suap atau gratifikasi. Hal ini kita bisa lihat dalam kasus pada tahun 2014, saya tidak menyebutkan namanya, tetapi terdapat hakim ad hoc yang itu melakukan sebuah tindakan suap dan gratifikasi terhadap, bukan dari seorang mantan wali kota Bandung, saya tidak menyebutkan namanya, dan masih banyak lagi kasus-kasus lainnya yang dilakukan oleh para pelanggar pejabat negara. Lanjut ke pertanyaan kelima ini, yaitu terkait dengan peran dalam merubah permasalahan etika dalam profesi yang saya ambil tadi, yaitu hakim. Jadi kode etik itu membutuhkan suatu moralitas yang tinggi, karena kode etik dalam suatu profesi itu digunakan untuk melindungi tindakan-tindakan yang tidak profesional. Nah, ketaatan dalam kode etik suatu profesi ini nantinya akan bersatu dalam satu pikiran, jiwa, dan juga perilaku yang nantinya dapat membuat seseorang itu dapat bertindak sesuai dengan rasa profesionalitas mereka. Namun dalam terkait dengan permasalahan atau pelanggaran kode etik, sebenarnya ada beberapa faktor yang bisa mendorong atau menyebabkan pelanggaran pada kode etik itu, baik itu secara internal maupun eksternal. Dan secara internal itu kita bisa lihat dari kurangnya iman dalam diri individu itu, kemudian yang kedua kurangnya moralitas yang tinggi, terus mungkin juga adanya rasa kesadaran tinggi terhadap profesi itu gitu. Kemudian untuk faktor eksternalnya itu bisa dari faktor lingkungan, yang mungkin lingkungannya itu tidak etis, tidak baik. Terus yang kedua ya. Adapun peran yang saya lakukan di sini ketika saya masuk dalam dunia hakim, nantinya saya akan merombak kembali aturan-aturan yang ada, saya akan merombak kembali, memperbaiki kembali sanksi-sanksi yang ada dengan yang lebih tegas lagi, sehingga akan memberikan efek yang lebih jera. Kemudian untuk faktor lingkungan sendiri, saya akan berperan atau mengajak para hakim untuk berdiskusi, bersinergi bareng, bekerja sama, berkolaborasi bersama-sama, berdiskusi terkait dengan permasalahan-permasalahan atau perkara-perkara, isu-isu yang saat ini Indonesia hadapi, dan juga mungkin bisa membahas terkait dengan putusan-putusan hakim sebelumnya atau jurisprudensi. Nah, dengan adanya sinergi ini, dengan adanya kolaborasi ini, kerjasama ini akan meningkatkan solidaritas antar hakim, sehingga dalam ruang lingkup lingkungannya tidak akan ada suatu hal-hal atau suatu tindakan yang mungkin bisa menunjukkan ke hal-hal yang negatif. Lanjut ke pertanyaan ke-6. Keenam ini sekaligus menjadi pertanyaan terakhir, yaitu terkait langkah yang saya ambil sejak dini untuk mengatasi permasalahan dalam etika profesi hakim. Adapun ketika nantinya saya masuk dalam dunia hakim, masuk dalam lingkungan hakim, ketika saya dihadapkan oleh suatu permasalahan, saya akan mengatasinya dengan saya akan mempelajari terlebih dahulu sanksi-sanksi, agar nantinya sanksi-sanksi yang saya putuskan dalam suatu perkara ini memang benar-benar bisa memberikan efek jera kepada sejak dini yang saya ambil, yaitu dengan cara menghargai. Seperti yang saya tadi jelaskan di awal, bahwasanya menghargai itu sangat penting baik dalam ruang lingkup sempit maupun luas, karena menghargai ini akan memiliki dampak keharmonisan dalam suatu masyarakat. Menghargai ini dapat kita lalui baik dari menghargai perbedaan pendapat, perbedaan kepentingan, maupun juga perbedaan ras, etnis, suku, dan hal lainnya. Karena dengan menghargai, kita di situ juga bisa merasakan suatu hal yang dirasakan oleh orang lain, sehingga dalam memutuskan suatu perkara nantinya kita dapat benar-benar bisa memutuskan putusan yang sesuai dengan keadilan yang benar-benar bisa diharapkan oleh masyarakat dan sesuai dengan keadaan orang tersebut. Jadi bukan keadilan prosedural, tapi keadilan yang substansial, di mana keadilan itu bisa sesuai dengan harapan masyarakat banyak. Tadi adalah beberapa pertanyaan, ada 6 pertanyaan dan udah terjawab semuanya. Dan di penghujung video ini saya mengucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing Ibu Suni Umar Firdaus SHMH dan juga teman-teman yang telah menonton video ini. Semoga video ini bisa bermanfaat dan juga bisa menjadi bidang pengetahuan buat kalian juga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.